Kita pernah dulu membahas tentang sebuah hadis Rasulullah. Kata Rasulullah tentang orang-orang yang laputui urek malu. Ku yang nak takut, Bu. Ketika seseorang itu diazab oleh Allah, ndak dibuat sengsara deh, Bu. Ndak nyuabin polaknya, ndak nyuabin saware, ndak nyuabin rusak pisi deh. Tapi ya kecik Nabi, ketika seseorang itu diazab oleh Allah, yang lakukan hilanglah rasa malu. Ndak ada malu, putih rasa malu. Padahal Nabi sudah mengingatkan kepada kita tentang ompek hakikat malu dalam kehidupan. Kata Rasulullah, istahyu minallah haqqul haya. Malulah kamu kepada Allah sebenar-benar malu. Kata Rasul, malulah kamu kepada Allah sebenar-benar malu. Maka sahabat berkata, kulna, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna nastahyi minallah haqqul haya. Kamilah sabone-bone malu kepada Tuhan deh. Iyalah malu kami kepada Allah deh. Nabi tahunya, orang Korea belum tentunya sebenarnya malu deh. Lalu Rasul katakan, laisa zakah. Yang saya maksud itu bukan malu di lidah. Malu Kak. Bukan malu di mulut. Bukan malu di depan orang lain. Bukan malu di depan anak. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin istahyu minallah haqqul haya. Tapi malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar malu kepada Allah. Orang yang benar-benar malu kepada Tuhan, Bu, di mana tompek? Di mana tompeknya? Sebenar-benar malu kepada Allah. Surga. Malu. Kini kita ukur diri kita. Yo ndak benar-benar malu kita kepada Tuhan. Apa tandanya atau ciri-ciri orang yang benar-benar malu itu kepada Allah? 1. Antahfazo ra'sya wa ma wa'a. Orang yang benar-benar malu itu kepada Allah, antahfazo ra'sya wa ma wa'a. Dia menjaga kepala. Kepala. Wa ma wa'a. Dan menjaga lintasan apa yang ada di sekitar kepala. Apa saja yang ada di sekitar kepala kita? Rambut, apa lagi? Telinga, untuk gunanya. Apa lagi? Mata, apa lagi? Hidung, apa lagi? Mulut. Jadi orang yang benar malu kepada Allah itu yang pertama, antahfazor ra'sah. Dia menjaga kepala. Apa yang ada dalam kepala kita itu? Otak. Otak fungsinya untuk apa? Untuk berpikir. Berpikir yang baik atau berpikir yang buruk? Yang baik. Ketika ada lintasan di dalam kepala kita. Bini kawan lebih cantik daripada bini kita. Istri orang lain lebih cantik daripada suami orang lain lebih cantik. Lalu timbullah keinginan, timbullah lintasan pikiran untuk untuk menggoda. Kona mau lintasan pikiran.
Bayangkan deh ibu, hebatnya Islam. Orang yang malu itu dimulai dari lintasan pikiran, piktor. Pikiran kotor. Pikiran licik. Orang lain tidak tahu deh. Baru terpikir untuk selingkuh. Baru terpikir untuk merusak orang lain. Baru terpikir untuk menganiaya orang lain. Baru terpikir untuk menghambat perbuatan baik orang lain. Lah mulai dari siku. Kalaulah itu bagi kita ingin mencelakakan kawan, ingin mencelakakan teman, disitulah namanya lintasan pikiran kotor. Di situ ibu. Dari ikolah awal pikiran itu berdampak nanti kepada pekerjaan, kepada action. Awalnya berpikir, kemudian diwujudkan dalam perbuatan. Maka Nabi katakan, orang yang benar-benar malu kepada Allah, ingat, dia menjaga roksah wa mahwa'ah. Dia menjaga kepalanya dari pikiran-pikiran jahat. Dari pikiran ingin menggelincirkan orang lain. Dari pikiran ingin menjatuhkan orang lain. Dari pikiran ingin merusak orang lain. Kalau ada pikiran itu masuk setan ke dalam, diingatnya kita, digoda kita, ingat kita dengan hadis kesempatan kali ini. Dia tanya tuh itu adalah perbuatan salah. Kalau iku perbuatan salah, ambo ulun termasuk orang yang benar malu kepada Allah. Kenapa? Masih ada keinginan untuk selingkuh. Masih ada keinginan untuk menjatuhkan orang lain. Masih ada keinginan berbuat jahat kepada orang lain. Ulun ambo termasuk orang yang benar malu kepada Allah. Kalau iku kita lakukan. Artinya apa? Islam menyuruh kita jonia dalam berpikir. Ndak kalinci badi deh. 2. Ciri tadi, antahfazo ra'sa wa mawa'a. Dia bisa menjaga kepala wa mawa'a. Dan apa yang ada di sekitar, mulai dari talingo. Kalau mal jelepuk je duduk nongan kawan bagunjangnya, alun tak masuk malu gitu le. Tuh. Togak talingo manongan kawan bagunjang deh. Dibuai selo le elok. Di lot le elok na menyimpu deh. Bok punya kak ulang lihat nan tadi kak dak kodongan deh wak deh. Cari tambah baik iyo mode tu deka. Awak mode tu luak dulu deh. Ingat di siko. Olun kita tak masuk orang yang malu. Kalau ndak tajago talingo, kalau ndak tajago mato, daya dia dai mencolik yang diharamkan oleh Allah. Termasuk mencolik ko bu masih apa je kita mencolik umah kawan, sakit jati mencolik umah kawan, ancak daripada umah kita, lun termasuk kita lihat. Nyoleloknya kak, kama soji tawi ya, nongan pengajian taruhnya, tetapi boleh dado mencolik umah kawan wabiki deh. Aku ya, termasuk mulut tadi. Nyulai rajin ka masojinya kak, rajin ka suwo nongang pengajiannya, kecik-cik-ciknya kak, tetapi tak sisi di dadonya deh. Monsaki jantung yang dek kato-kato deh, olun deh. 1. Yang kedua, ciri-ciri orang yang malu itu kepada Allah, ibu, wal batno wa mawa'a, dia bisa menjaga powi. Dayanya bisa menjaga perut ini dari makanan subhat.
Contoh makanan subhat deh. Tahjo dari makanan haram, dari makanan subhat, dari makanan yang dak jole sumbernya, yang dak jole asal usulnya, ande mandi ton di tangayu. Kemudian ketika wak mandi golek-golek je lah duyan godang dia dibawa di ayu. Leton tu batang adek wak. Namu dia nanyui duyan iko ado batanga. Duyan iko batanga tumbuh ado dalam polak kawan. Kemudian polak itu dibayu PBB, ado yang memiliki. Itu kalau kita makan jatuh kepada subhat. Bahkan sampai kata orang pada haram. Kadolah kawan deh bu. Dapet piti deh. Bajalan nampak piti 1.000 deh. Diontam trompas itu. Jadi kisah-kisah siap tu. Tu buat-buat miki kawas siap tu. Siap tu dielo piti deh. Masuklah dalam saku. Orang tak punya piti iyo. Allah mengetahui. Keciknya. Kuah soki dan geje. Kecik lo soki deh. Piti kawan ni. Nah, ditijak kecik lo soki deh. Nah, tapaliaru kita dari yang hal dia. Dak yang haram ni, dari yang subhat aja kita tapaliaru. Jadi ya, masuk ke dalam melampaui. Jadi orang yang benar-benar malu itu kepada Allah bagaimana? Dia bisa menjaga powinya. Dia dari memasukkan makanan haram ke dalam powi. Apa anak umpamanya? Gak balobi pencarian anak-anak dia dapat sari dia. Dapat sapokan itu ibu tanya dia. Kau dari anu asa? Biasa 4 jutanya sebulan. Kini gak balobi dia. Tanyon samanya. Kau dari mana asa dah? Dia balobi ke. Kecik udara dia engkau. Monang nanti gua angko. Tu jan dia jadiin turin tu tanak le. Bapa ngaruh kai kor. Sempat diagen kanak cucu kita piti yang mode ture beko. Sulit ko nyoba pikir dia. Karena makanan haram. Diagen kabini beko. Coba lihat deh bu. Orang-orang yang bakarajo dengan pencarian dak jole itu bu. Jole itu mata pencariannya. Bak kehidupannya nanti. Piti banyak dapet tapi anak doroko kepadanya. Bini doroko kepadanya. Di ujung-ujung kehidupan beko wak lah mulai sakit-sakit. Itu yang kecil kau bisa tadi. Jadi orang yang benar malu itu menjaga kapalo, apa yang ada sekitar kapalo. Yang ketiga orang yang benar-benar malu, yang kedua yang benar malu itu kepada Allah, dia bisa menjaga perut dan apa yang ada di sekitar perut. Apa yang ada di sekitar perut itu? Kemaluan. Dia betul bisa menjaga kemaluannya itu. Dan yang ketiga kata Rasulullah, orang yang benar-benar malu itu kepada Allah, ibu. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang benar malu itu kepada Allah, dia itu wal yazkurul mauta wal bala. Dia banyak mengingat dengan kematian. Banyak ingat jo mati. Tapi kalau di rumah kita jarang kita kadang-kadangnya. Apalagi kok kodok iduk TV. Menyelepuk aja di muka TV dia. Tu payah ingat kematian. Bila kadang-kadang kita ingat kematian, ketika ada orang mati. Ketika pergi manjang. Ketika pergi takziah. Ketika pergi mengubur orang. Itu terapi yang ancak untuk mengingat kematian. Deh kak, potangnya rasanya baunya kak. Di bawah awaknya 2 tahun deh. Tapi lapai ya. Kalaulah ibu ingat-ingat kematian modeko ibu,
Ulama kecen seseorang apabila ingatnya dengan kematian masuk ke dalam dadonya kemudian jadi ilmu baginya baannya nasitatul ibadah manfaatlah kalau inyo ingat dengan kematian ge rajin ibadah sesudah tu. Tu kehebatannya. Sudahnya mengubur orang mati, sudahnya balik menjongok, sudahnya balik takziah, tambah semangat beribadah. Rajin nyoba ibadah. Yang kedua, bentuknya kalau orang yang rajin takjilu taubat. Copek nyoba taubat, tak nanti-nanti deh. Dosa potangnya lakukan deh ini tanah dalam kuburnya. Awak kan mau detuluannya, kan awak tinggal leh. Takjilu taubat. Rajin dia bertobat. Dan ketiga, orang yang benar ingat mati deh, waqona'ah dan manarimu inyo ketetapan Allah yang digariskan kepada inyo. Iko kalau kita banyak mengingat mati. Kemudian yang keempat, ibu ciri-ciri orang yang benar-benar apa? Orang itu dia itu benar-benar malu kepada Allah. Bagaimana dia itu kalau orang itu benar-benar malu kepada Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aradal akhirah tarakal zinata dunia. Dia meninggalkan perhiasan dunia. Dia tinggalkan perhiasan dunia untuk mencapai akhiratnya. Ada dua acara. Yang cie organ tunggal, yang cie wirid pengajian. Yang cie boleh, yang cie wirid kemajian. Mana yang kampai dulu? Tu dia. Apa le tujuh boleh Agus potang? Yonan balomba-lomba ada organ tunggal deh. Bayangkan deh ibu mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dengan cara yang kini. Satu. Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan cara meminta-minta yang perempuan, yang laki-laki berpakaian perempuan. Itu sepanjang jalannya banyak potang. Itu dikutuk oleh Allah. Orang laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Setiap jalannya kadang-kadang mau masuk minta gaya. Bambi oto tu lelok. Kemudian bebetuan, kalau lain tu itu je ndak ba deh, kon tu tu rokok. Cibo di hari pawai, colik deh bu katiko pawai potang, nan gak lumpuh-lumpuh sangenek dia bi pawai ya. Nan gak sakit-sakit sangenek dia bi pawai ya, lamu jalan pawai cibo azan. Dak datangnya ke masoji. Dak datangnya ke suwo deh. Pai pawai togo, tapi pai masoji dak datangnya deh. Ompek colik deh bu, katiko malam deh, bawa organ tunggal. Sampai jam setengah ompek organ tunggal. Itu katiko organ tunggalnya situ majelis malaikat atau majelis setan? Setan. Setengah ompek beko laki-laki padusi anak bujang anak gadi. Yang lakukan beko. Lata bayang deh ibu. Tambah beko air dia dingin, tambah jo minuman. Dalam rangka kecilnya mensyukuri nikmat Tuhan. Jadi rasoki dia ditunya lakukan. Jadi yang bu kadang-kadang bu kalau ada orang minta sumbangan model itu tuh gak boleh wak gak deh. Boleh wak magi ke sumbangan tu deh. Tapi kalau sumbang kawan soji panitia 7 boleh Agus, pasobui. Panitia wirid. Tu dia keduniaan tadi. 7 boleh Agus, ami basi kenca. Iko nak jadi panitia, iko nak jadi panitia. Tibu panitia wirid pengajian, suanya. Panitia khatam disuruhnya. Boleh ngilak-ngilak. Tu yang dikecein deh. Meninggalkan perhiasan dunia demi kepentingan akhirat.